Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Dr. Hermawan Istiadi dari bagian patologi anatomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum patologi anatomi untuk S1 Kedokteran Umum dengan topik respons seluler dan radang. Kita ada 11 pokok bahasan yang kita bahas, yaitu ada akumulasi protein, akumulasi lemak, apoptosis, infark, penyembuhan luka, radang akut, radang kronik, radang granulomatosa, atrofi, hipertrofi, dan metaplasia. Kita bahas yang pertama, yaitu ada kemunduran sel akibat jejas. Jadi setiap sel jika terkena jejas, maka pada tahap awal sel tersebut akan mengalami kemunduran sel atau degenerasi. Kemunduran sel ini ditandai dengan biasanya adanya akumulasi bahan-bahan intrasitoplasma atau intraselulernya. Bahan-bahan yang tertimbun di intraselulernya bisa berupa protein, bisa berupa lemak, bisa berupa pigmen, atau berupa karbohidrat dan protein, dan lain-lain tergantung dari jenis dan fungsi dari sel tersebut. Ya. Kemunduran sel ini biasanya selnya masih hidup atau viabel yang ditandai dengan nukleusnya masih ada. Kita mulai dari yang pertama adalah akumulasi protein. Ini terjadi pada kasus pyelonefritis kronik atau radang kronik pada nefron atau ginjal. Di sini kita lihat pada biopsi pasien dengan pyelonefritis kronik pada pembersihan lemah, kita lihat bahwa tentunya kita perlu membandingkan dengan histologi normal dari nefron. Tentunya gambaran pada biopsi ini sudah berbeda dari histologi dari normal, karena kita lihat di stroma di jaringan ikat ini penuh dengan sel-sel radang. Kemudian ada beberapa juga tubulus yang mengalami hyalinisasi atau mengandung silinder hyalin atau hyalin Cas, ya. Kemudian kalau kita perbesar, nah kita lihat di sisi stroma jaringan ikat intersisial ini penuh dengan ini sel-sel radang, ya. Ada limfosit, ada histiosit, ya, ada neutrofil, sel plasma, ya. Kita lihat di sisi sebelah sini, ini ada tubulus yang masih normal di mana dilapisi selapis sel epitel kuboid dengan sitoplasma yang sempit, ya, dekat dengan inti sel. Sedangkan tubulus yang ada di sini, ya, di sini dan juga di sini, ini mengalami eh, akumulasi protein, ya, di mana sitoplasmanya sudah mulai membengkak, berisi protein, ya, sehingga warnanya jadi lebih keruh, ya. Ini kita lihat juga sitoplasmanya menjadi bengkak, mengandung protein di mana sitoplasma menjadi keruh, ya. Namun nukleus, ya, inti selnya masih ada, sehingga ini masih hidup, ya, sehingga ini masih tergolong kemunduran sel. Kalau kita lihat di sisi sebelah sini tubulusnya masih normal, ya, karena sitoplasmanya sempit, ya, mepet dengan nukleus, ya, jadi ini masih normal. Sedangkan yang ini juga relatif masih normal meskipun di dalamnya ada silinder hyalin. Dalam tahap yang lebih parah nih kemunduran selnya, sitoplasmanya menjadi bengkak dan sampai menutup lumen, ya. Lumennya menjadi tertutup akibat sitoplasmanya bengkak dan berwarna keruh karena timbunan protein ini, maka disebut juga dengan istilah cloudy swelling, ya. Tentunya kalau sudah tertutup lumen dari tubulus ini akibat degenerasi protein ini atau akumulasi protein ini, tentu akan membuat fungsi dari ginjal akan berkurang atau terganggu. Berikutnya adalah akumulasi lemak, ya. Akumulasi lemak ini kita contohkan pada kasus alcoholic liver disease, yaitu pada penderita atau individu yang sering mengkonsumsi minuman keras, sehingga nanti liver atau sel heparnya, hepatositnya, akan mengalami timbunan lemak atau disebut sebagai steatosis ini. Ini adalah pembesaran lemah, ya, dari biopsi hepar pada penderita alcoholic liver disease ini, di mana ada area-area parenkim hepar yang hepatositnya masih normal, tidak ada kandungan lemak, sedangkan ada area-area tertentu yang di sini
penuh dengan kandungan lemak. Kandungan lemak pada sel hepatosit ditandai dengan adanya droplet atau gelembung-gelembung, tidak berwarna atau warna putih ini ya, yang berbentuk melingkar. Nah, kita lihat ada beberapa area yang hepatosit ini, hepatositnya masih normal, di mana nukleusnya masih di tengah, sitoplasmanya, berwarna eosinofilik atau merah muda, tanpa adanya gelembung lemak. Sedangkan area-area yang sebelah sini ada gelembung lemaknya. Ini juga sama, ada area di sisi sebelah kiri bawah yang masih normal, sitoplasmanya masih merah dan nukleusnya masih di tengah, sedangkan sisi sebelah kanan ini penuh dengan sel hepatosit yang mengandung droplet atau gelembung lemak. Ini ada beberapa sel yang masih normal ya, dan ada beberapa sel yang sudah mengandung droplet lemak di dalam sitoplasmanya, yang mendorong inti sel ke tepi. Ini inti selnya juga terdorong ke tepi, inti sel terdorong ke tepi. Inti sel terdorong ke tepi sehingga menandakan bahwa selnya masih hidup, sehingga ada harapan jika jejasnya berkurang atau dihilangkan, maka lama-lama bisa membaik dan normal. Baik, berikutnya adalah kematian sel. Kematian sel ini ada dua, yaitu ada nekrosis dan apoptosis. Nekrosis ini kita lihat di sini bahwa ditandai dengan membran sel yang ruptur, pecah, sehingga membuat isi dalam sel dan nukleusnya ini keluar, sehingga nukleusnya akan lisis ya, menghilang. Tinggal menyisakan sisa sitoplasma atau massa berwarna merah muda tanpa inti. Dan biasanya melibatkan banyak sel ya. Dan karena ini kotor ya, karena banyak debris nekrotik ini, maka akan menginisiasi respon radang ya. Sedangkan pada apoptosis ini membran selnya tidak pecah, tidak ruptur, isi sitoplasma juga tidak keluar, nukleusnya akan eh, ter ter melisut begitu dan membentuk suatu apoptotic bodies ya. Sehingga penampilannya lebih bersih dan tidak akan menginisiasi respon radang dan biasanya melibatkan sel dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, ini kita lihat pada nekrosis, membran selnya ruptur, isi dalam sel dan nukleusnya jadi keluar dan hilang dan akan mengundang respon radang. Sedangkan pada apoptotic bodies, nukleusnya menjadi apoptotic bodies dan membran selnya masih intak ya. Dan apoptotic bodies ini akan dimakan oleh makrofag atau sel fagosit yang ada di dekatnya. Ini adalah apoptosis, yang mana apoptosis kita tahu bisa terjadi secara fisiologis maupun patologis ya. Yang fisiologis bisa terjadi pada proses embryogenesis atau proses pendewasaan jaringan tubuh ya, misalnya pada proses pembentukan celah, kavitas ya, di mana ada sel-sel yang harus melakukan apoptosis atau involusi kelenjar timus misalnya yang pada dewasa sudah menghilang, itu juga apoptosis. Proses menstruasi itu juga merupakan apoptosis juga. Kemudian proses pada patologis bisa terjadi pada sel yang terinfeksi virus atau sel yang mengalami DNA damage atau kerusakan pada DNA atau kromosomnya. Nah, salah satu proses apoptosis pada proses yang fisiologis, contohnya adalah yaitu yang masih terjadi sampai eee eee, manusia itu dewasa, yaitu ada terjadi pada kelenjar getah bening atau pada jaringan limfoid. Kita tahu pada jaringan limfoid ini adalah jaringan tempat pematangan sel limfosit B. Sel limfosit B diproduksi di bone marrow, lalu kemudian akan dimatangkan di kelenjar getah bening di jaringan limfoid ini. Tepatnya lagi pada follicle limfoid yang mengandung centrum germinativum. Nah, ini adalah follicle limfoid yang tengahnya ini adalah centrum germinativum yang warnanya lebih pucat, eee, dibanding area cincin yang lebih gelap. Kita lihat di sini banyak sekali makrofag karena banyak sekali proses apoptosis di sini sehingga dimakan oleh makrofag. Kenapa terbentuk apoptosis yang cukup, banyak jumlahnya? Karena pada centrum germinativum ini adalah tempat di mana limfosit B ini mematangkan diri, supaya dia bisa menghasilkan imunoglobulin atau antibodi yang afinitas dan spesifisitasnya baik.
Namun jika limfosit B gagal membentuk antibodi atau imunoglobulin dengan afinitas dan sensitivitas yang tinggi itu gagal, maka limfosit B akan mengalami apoptosis atau bunuh diri. Sehingga tidak ada lagi limfosit B yang cacat atau gagal membentuk antibodi. Limfosit B ini di apa namanya, ditandai atau kita bisa melihat limfosit B di seluruh lapangan pandang ini semuanya ada limfosit B. Nah, bentuknya bulat-bulat, seragam ukurannya ya, kemudian, warnanya biru ya, biru agak pucat, agak terang ya. Sedangkan kalau dia nanti mengalami, nekrosis maaf, kalau dia mengalami apoptosis, maka selnya akan melisut ya, membentuk apoptotic body seperti ini, dengan warna yang lebih gelap ya, atau seperti ini dia, terpecah menjadi beberapa bagian ya, lalu kemudian dia akan dimakan oleh makrofag. Nah, ini adalah makrofag. Nah, ini kebetulan apoptotic bodies-nya sudah dimakan oleh makrofag, jadi sudah berada di dalam sitoplasma si makrofag. Ini juga sama, ini makrofag yang sudah mengandung apoptotic bodies di dalam sitoplasmanya. Ini juga sama, ini makrofag di dalamnya ada apoptotic bodies. Makrofag yang memakan apoptotic bodies di centrum germinativum, follicle lymphoid, ini disebut sebagai tingible body makrofag. Berikutnya adalah nekrosis. Salah satu penyebab dari nekrosis ya, yaitu adalah hipoksia atau iskemik ya. Semua nekrosis yang disebabkan oleh hipoksia atau iskemik ini disebut sebagai infak. Jadi infak ini adalah khusus nekrosis yang penyebabnya adalah hipoksia atau iskemik. Sedangkan nekrosis yang tidak disebabkan oleh karena hipoksia atau iskemik, nah ini namanya bukan infak, tapi namanya ya nekrosis biasa, tidak bisa disebut sebagai infak. Jadi infak ini adalah khusus nekrosis yang penyebabnya adalah hipoksia atau iskemik atau kekurangan suplai O2. Ini adalah histologi normal dari ginjal, maaf dari tubulus ginjal tepatnya, di mana tentunya masih ada nukleus-nukleus dari sel tubulus tersebut ya. Jadi ini masih hidup. Tapi kalau sudah mati karena jejas, maka nukleusnya hilang ya, nukleusnya hilang, hanya menyisakan sisa-sisa dari bahan-bahan sitoplasma yang sudah keluar, sudah pecah, namun struktur tubulusnya masih nampak ya. Ini masih nampak struktur tubulus tapi tanpa inti sel ya. Ini menandai bahwa dia sudah nekrosis atau sudah mati. Dan kita lihat bahwa tubulus yang mengalami nekrosis sangat luas, sangat banyak ya. Ini dalam satu area kotak ini semua tubulus yang ada di sini mati semua, nekrosis semua. Tidak ada lagi tubulus yang hidup di sini. Lalu di sini kita juga bisa melihat ada banyak juga sebaran sel-sel radang atau sel leukosit. Ada histiosit, ada limfosit, ada neutrofil ya yang kemudian berdatangan karena untuk membersihkan debris-debris dari nekrotik. Ya, berikutnya kita lanjutkan tentang penyembuhan luka. Penyembuhan luka kita tahu ada 2 macam, yaitu penyembuhan primer atau primary union, yang mana ditandai dengan luka tersebut memiliki tepian luka, jarak antar tepian luka ini, dekat ya, tidak jauh, kemudian, relatif lebih bersih tanpa adanya kontaminan. Kemudian, tissue loss atau jaringan yang hilang ini tidak terlalu banyak, sehingga diharapkan luka bisa sembuh dalam waktu yang relatif lebih cepat dan tidak terbentuk jaringan parut atau sikatrik. Sedangkan penyembuhan sekunder ini ditandai dengan luka yang memiliki tepian luka atau gap yang jauh, kemudian dasar lukanya kotor biasanya, dan tissue loss atau jaringan yang loss atau yang hilang ini biasanya banyak, sehingga jaringan ini bisa mengalami penyembuhan dalam waktu yang lebih lama dan biasanya disertai dengan pembentukan jaringan fibrosis atau jaringan parut atau sikatrik. Ya. Nah,
Jika pasien datang misal dengan luka seperti ini, bisa kita, upayakan supaya bisa sembuh secara primer, yaitu dengan cara tepian luka ini didekatkan lalu kemudian diikat. Setelah diikat, ya, diligasi atau dijahit sehingga diharapkan bisa sembuh secara primer. Ini adalah contoh biopsi kulit yang dilakukan sayatan atau luka begitu pada percobaan pada tikus ya. Nah, ini banyak sekali folikel rambut ya pada tikus karena banyak bulunya. Nah, ini kita lihat, sisi sebelah kiri ini, epitel masih tebal dan subepitel stromanya ini relatif lebih bersih, sel radangnya setelah nggak banyak ya, tetapi yang di area luka ini sel radangnya penuh, ya ini sel radang semuanya. Kemudian pada jaringan yang, mengalami penyembuhan luka, ini akan mengalami proses radang dan proses regenerasi, di mana proses radang bertujuan untuk menghilangkan, antigen kuman begitu, sedangkan regenerasi bertujuan untuk menyambung, jaringan yang hilang supaya tersambung jaringan yang baru. Nah, pada jaringan ini kita lihat sudah mulai, epitelisasi ya, sedangkan jaringan ikatnya sudah mulai berproliferasi, sudah mulai menyambung ke sisi yang satunya lagi, sehingga terdapat proliferasi dari sel fibroblast, proliferasi kapiler dan juga adanya sebaran sel-sel radang. Gabungan dari ketiga komponen tadi ya, proliferasi fibroblast, sel radang, dan kapiler disebut sebagai jaringan granulasi. Yang mana jaringan granulasi ini merupakan jaringan yang memang terbentuk pada proses penyembuhan luka. Ya, berikutnya adalah kita membahas tentang radang. Radang kita tahu ada radang akut, radang kronik, dan radang granulomatosa. Radang akut ini didefinisikan sebagai radang yang terjadi, dalam waktu yang relatif lebih singkat, biasanya kurang dari 14 hari ya, namun biasanya radang akut ini meskipun singkat, tetapi memiliki destruksi jaringan yang biasanya lebih, hebat atau lebih berat dibanding yang radang kronik. Kita contohkan pada apendiksitis akut ya, radang akut pada, apendiks. Sebagai overview bahwa radang akut prosesnya di sini kita tahu ada 5 atau 5 cardinal sign ya, ada tumor, kalor, dolor, rubor, dan fungsiolesa. Kita tahu bahwa, ini jaringan yang normal ketika ada jejas misalnya, maka kapiler di, sekitar jaringan akan mengalami dilatasi. Dilatasi, kemudian permeabilitasnya meningkat, sehingga bisa terjadi plasma leakage atau leakage, kebocoran dari plasma yang keluar menuju jaringan sekitarnya. Hal ini akan menimbulkan gejala, jaringannya menjadi lebih bengkak, merah, hangat. Bengkaknya karena leakage-nya vaskuler, merahnya karena vasodilatasi, hangatnya karena aliran darah menuju area situ menjadi lebih banyak karena dilatasi vaskuler tadi. Kemudian ada juga gejala dolor atau nyeri. Ini karena, sel-sel yang terlibat di proses radang ini mengeluarkan sitokain atau mediator kimia yang merangsang ujung saraf sehingga, terjadi sensasi nyeri. Terjadi pula proses transmigrasi dari, eee, si leukosit menuju area terjejas. Ini yang juga bisa menyebabkan, gejala tumor tadi atau benjolan begitu ya, yang eee, ditandai dengan leukosit tadi yang tadinya ada di aliran tengah dari vaskuler kemudian, menepi ya, ada proses marginasi, kemudian, eee, rolling, adesi, lalu kemudian, eee, emigrasi atau transmigrasi keluar. Nah, ini kita lihat contoh pada organ appendix di mana, eee, ki tersusun atas normalnya ya, ada mukosa, submukosa, muscularis ya, dan serosa. Kita lihat di sini mukosanya ini yang sebagian masih utuh, tetapi yang sebelah sini sudah rusak, ya, erosi, nggak ada mukosa di sini, ya. Ini karena pada radang akut biasanya terjadi destruksi yang lebih hebat dibanding radang kronik ya, sehingga mukosanya ikutan hancur di sini. Kemudian kalau kita perbesar ini penuh dengan sebaran sel-sel radang ya, ini semua titik-titik-titik ini adalah sel radang ini kalau kita perbesar,
Nah, ternyata sel radangnya dominan jenis, neutrofil atau polimorfonuklear. Ditandai dengan nukleusnya ini bentuknya, tidak bulat tetapi ada lekuknya begitu, berlekuk karena berlobus begitu. Bisa dari jauh ini bisa kelihatan seperti orang yang pakai kacamata ya, eee, si iya rata-rata penampilannya seperti orang yang pakai kacamata atau seperti ini ya, seperti finger cross atau heart ya. Ini kayak Mickey Mouse ya, kepala Mickey Mouse ada 2 telinganya begitu. Nah, ini kayak kacamata, ada penampilan yang lain, nah ini juga kayak pakai kacamata, ini juga kacamata, ya kira-kira seperti itu. Radang akut. Ya, berikutnya adalah radang kronik. Ini adalah radang yang terjadinya lebih lambat, ya lebih dari 2 minggu biasanya, dan biasanya destruksinya juga lebih tidak seheboh atau sedramatis yang akut. Kalau yang akut biasanya organnya itu langsung bengkak, merah begitu ya. Tapi kalau yang kronik biasanya nggak terlalu bengkak, nggak terlalu merah gitu, tapi berjalan agak lama begitu. Nah ini kita lihat pada contoh masih di appendix ya, appendicitis tapi yang kronik. Ini mukosanya relatif lebih utuh ya, tidak ada yang erosif ya. Ya tetapi sel radangnya penuh ya, penuh. Ya ini kalau kita berbesar lagi ternyata dominasi sel radangnya adalah jenis yang limfosit atau mononuklear. Bisa limfosit, bisa monosit, tetapi yang, paling sering, jarang monosit itu ada di jaringan di sini biasanya limfosit yang ada di sini. Jadi ada limfosit semuanya, bentuknya bulat tanpa lekukan, tanpa berlekuk. Dan kita tidak temukan di sini ada, neutrofil di area sini ya, yang menandakan bahwa ini adalah radang kronik. Ini adalah contoh yang lain yaitu pada kolesistitis kronik ya. Kolesistitis kronik adalah radang pada vesicavellea ya. Kandung empedu, di mana ini juga dilapisi oleh epitel, mukosa koluner selapis, ada ototnya di sini, serabut otot, lamina muscularis, dan serosa. Nah, yang khas pada kolisis kronik selain radang yang ditandai dengan, sel radang dominan limfosit, juga ada invaginasi mukosa biasanya, yang menandakan dia, proses yang kronik, di mana adanya biasanya kolisis kronik kan karena batu. Nah, batu empedunya itu mendorong mukosa itu, sehingga masuk ke antara lapisan muskularis di sini. Sehingga terbentuk kantong yang disebut sebagai, sinus Rokitansky-Aschoff seperti ini. Ini kantongnya pada potongan, melintang, ini pada potongan yang sejajar seperti ini. Nah, ini sinus Rokitansky-Aschoff-nya di antara muskularis, nah ini mukosanya di atas ya. Ini di antara mukosa ini penuh dengan sel-sel radang ya, yang dominan limfosit. Ya, berikutnya adalah radang granulomatosa. Contoh yang paling sering adalah tuberkulosis paru. Dulu ini disebut sebagai radang kronik spesifik. Disebut spesifik karena, biasanya kalau ditemukan proses, radang dengan gambaran yang, khas seperti granuloma ini, maka biasanya sudah menunjukkan bahwa penyebabnya adalah, tuberkulosis seperti itu, sehingga disebut sebagai spesifik. Dan juga karena kalau terjadinya itu di semua organ, mau organ apapun kalau terkena tuberkulosis maka gambarannya sama, maka disebut sebagai spesifik. Ini beda dengan yang lain. Kalau misalnya selain tuberkulosis, misalnya infeksi di otak, sama di hepar, sama di ginjal, nanti penampilannya beda-beda. Di otak bisa terbentuk abses, di hepar terbentuk, eee, abses begitu yang cuma radang tok tanpa struktur yang jelas. Kalau di gaster atau di appendix ada erosi tadi, jadi beda-beda gambarannya. Sehingga itu non spesifik. Nah, sekarang disebut sebagai, dinamakan sebagai radang, granulomatosa ya, yang dulunya disebut sebagai radang spesifik. Kenapa spesifik? Karena gambarannya sama. Nah, gambarannya yang sama itu adalah gambaran adanya struktur, granuloma ya.
Struktur granuloma ini ditandai dengan adanya, kumpulan sel epiteloid histiosit yang di antaranya berfusi menjadi sel, Dhatia berinti banyak. Itu adalah struktur granuloma. Ini contoh pada paru, kita lihat sisi sebelah sini adalah paru yang masih normal, alveolus, rongga-rongga alveolus yang masih ada. Lalu sebelah sini rongga alveolusnya sudah hilang dan, digantikan massa nekrosis, area nekrosis yang cukup luas, ya. Karena pada tuberkulosis paru, ini ditandai dengan salah satunya adanya nekrosis caseosa, ya. Dan, struktur yang khas ditemukan pada radang, granulomatosa karena tuberkulosis paru, ini adalah struktur tuberkel. Struktur tuberkel adalah struktur gabungan dari nekrosis caseosa, ya. Ini area nekrosis caseosanya ada di sini, nekrosis caseosa, lalu ada sel-sel epiteloid yang ada di sini, dan adanya sel Dhatia Langhans. Jadi ada tiga struktur yang membentuk struktur tuberkel, yaitu nekrosis caseosa, yang kedua sel epiteloid histiosit, yang ketiga adalah sel Dhatia Langhans atau sel Dhatia berinti banyak. Ini kalau kita berbesar, sisi yang sebelah sini ini titik-titik warna biru tua atau hitam ini adalah limfosit, ya jelas. Tapi kalau yang sisi sebelah sini ini agak lonjong-lonjong. Nah, ini adalah histiosit epiteloid atau epiteloid histiosit. Nah, sedangkan ini adalah sel Dhatia yang merupakan fusi atau gabungan dari sel epiteloid histiosit. Sel Dhatia dengan inti sel yang berderet-deret di tepi ini disebut sebagai sel Dhatia Langhans. Kita perbesar lagi. Nah, ini ada sel Dhatia Langhans yang di sekelilingnya ini lonjong, ya, lonjong pucat, ya, dengan warna nukleusnya pucat, ya. Kalau yang sini kan ini warna nukleusnya biru gelap. Nah, kalau ini limfosit. Nah, kalau yang di sini histiosit epiteloid, ya, adalah sel histiosit yang berdiferensiasi, membentuk struktur lonjong. Ini namanya epiteloid histiosit. Nah, lonjong pucat, ya, lonjong pucat ini adalah lonjong-lonjong ini adalah epiteloid histiosit. Nah, mereka bersatu menjadi satu sel besar, satu sitoplasma yang luas, sitoplasmanya satu tapi intinya banyak. Nah, karena berdiri di tepi, maka disebut sebagai sel Dhatia Langhans. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang adaptasi seluler. Adaptasi seluler ini merupakan salah satu bentuk, ya, bentuk dari respon dari sel akibat adanya rangsang yang, eee, dianggap, melebihi dari atau kurang dari normal begitu ya, sehingga dia akan, beradaptasi, ya, eee, instead of atau, eee, kalau pada sisi yang lain tadi dia bisa mengalami kemunduran, tapi bisa juga dia tidak mengalami kemunduran tetapi mengalami adaptasi seluler, ya, tergantung dari jenis rangsangannya. Bisa juga dia beradaptasi dengan merubah merubah ukurannya. Bisa ukurannya tambah besar yang disebut hipertrofi, bisa ukurannya tambah kecil yang disebut atrofi, atau bisa terjadi perubahan jumlah. Jumlahnya jadi lebih banyak disebut hiperplasia atau lebih sedikit disebut hipoplasi, atau perubahan jenisnya. Yang tadinya kolumner jadi squamous gitu ya. Yang tadinya lingkaran jadi kotak. Nah, ini namanya metaplasia. Ya, baik atrofi sekarang. Atrofi ini adalah bentuk, adaptasi seluler yang disebabkan oleh karena berkurangnya penggunaan dari sel tersebut atau berkurangnya rangsang dari sel tersebut ya. Contohnya adalah pada sel otot yang jarang digunakan gitu ya. Contoh adalah pada pasien-pasien dengan, kelumpuhan atau pasien-pasien yang, bed rest lama ya, sehingga sel ototnya, tidak jarang digunakan begitu ya, sehingga akan mengecil. Nah, pengecilan ukuran dari sel otot ini disebut sebagai atrofi. Kita lihat di sini sel otot ini harusnya padat ya, seperti yang sisi sebelah kiri ini kan padat. Tapi yang sisi sebelah kanan ini kan banyak rongga ya, banyak rongga, banyak celah-celah celah-celah. Nah, ini karena, selnya jadi mengecil. Nah, contoh seperti ini juga selnya mengecil. Yang ini kan besar. Nah, ini kecil, kecil 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 ya, ini kecil kecil. Nah, ini mengecil, selnya mengecil. Namanya atrofi.
Kebalikannya adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah, sel ototnya ini selnya akan membesar ya. Karena sel yang besar maka organnya atau jaringannya juga ikutan membesar. Contoh pada, kasus, kehamilan normal ya, di mana uterus dindingnya ini atau miometriumnya akan, mengalami hipertrofi atau pembesaran ukuran. Nah, kita lihat nih sel ototnya ukurannya membesar ya, saling rapat satu dengan yang lainnya, ya. Nah, kadang-kadang hipertrofi juga, tidak berdiri sendiri ya, bisa juga, disertai juga dengan hiperplasia. Pada kasus ini bisa juga disertai dengan hiperplasia. Contoh yang lain adalah pada case binaragawan yang sering melatih ototnya ya, ototnya dibebani terus-menerus ya, lama-lama ototnya akan ukurannya membesar. Ya, berikutnya adalah, metaplasia. Metaplasia ini adalah perubahan jenis yang tadinya jenis kolumner, misalnya berubah jadi squamous atau kebalikannya. Kita ambil contoh pada endoservix uteri yang sering mengalami metaplasia. Nah, endoservix ini, normalnya adalah dilapisi mukosa epitel kolumner selapis. Namun jika dia terkena jejas, maka dia bisa berubah bentuk menjadi squamous kompleks. Yang tadinya kolumner selapis berubah menjadi squamous kompleks, dinamakan sebagai proses ini disebut sebagai metaplasia squamosa. Nah, ini kita lihat ini mukosa endoservix yang dilapisi epitel selapis kolumner. Nah, ini selapis. Tapi ada area spot di sini antar selapis ini ada yang berlapis-lapis. Ini juga berlapis-lapis. Kemudian ini kembali selapis. Lalu sampai sini berlapis-lapis. Nah, yang berlapis-lapis inilah yang, menunjukkan bahwa dia berubah jadi squamous kompleks atau metaplasia squamosa. Ini juga sama, ini juga mengalami metaplasia squamosa di sisi sebelah sini, di mana di sini kolumner ya, di sini kolumner, nah di titik sebelah sini dia, berlapis-lapis. Jadi menandakan dia mengalami metaplasia, squamosa. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada, penjelasan praktikum patologi anatomi, tentang respons seluler dan radang, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan di kolom komentar, ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.